dhalin. Amin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Dulu akan absen semua peserta didik. Oke, dengan nama sini ya. Yang pertama Abu Hasan Humau. Yang kedua Ajit Aldi Ena. Ahmad Sari. Dimas. Fatima. Fikri. Manap. Martin. Marila. Marwa. Oke, semuanya hadir hari ini? Ya, kalian satu orang yang sudah hadir. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Oke, video kita hari ini yaitu kita akan belajar tentang coding. Coding dan kecerdasan artifisial. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami manfaat, resiko keterbatasan artifisial serta menunjukkan sikap etis dalam penggunaannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan secara sederhana apa itu etika AI. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan risiko AI melalui simulasi nyata. Yang ketiga, merefleksikan dampak positif dan negatif dari penggunaan AI. Ya, silakan. AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin yang berpikir seperti manusia. Oke, jadi AI itu teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat berpikir seperti manusia. Contohnya seperti Google Translate, habis itu Chatbot, Fast Recognition dan Jetpack. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Tepuk tangan untuk dia. Ya. Selanjutnya, Ibu Guru akan bertanya lagi. Pernahkah kalian menggunakan aplikasi menggunakan AI? Siapa bisa jawab? Iya, silakan. Contoh pakai WA ada gambar video. Ya.
Iya, background belakang juga bisa. Membuat latar merah. Pakai potongan foto masih pakai baju batik. Contohnya, foto pakai baju batik, terus kita minta untuk mau baju putih. Itu nanti bisa ganti pakai baju putih. Aplikasi AI Yang pakai baju gaun bisa diganti pakai baju jas gitu. iya, benar. Aplikasi depan itu aplikasi di mana dia bisa memanipulasi data, gambar yang palsu itu menjadi asli. Contohnya nih, ibu guru bikin satu orang punya foto, terus punya foto, terus kasih masuk di depan. Itu ibu bisa menjelek-jelekan dia, juga bisa. Dia ini orangnya begini. Itu menggunakan bahasa yang kita bisa menggunakan bahasanya kita buat orangnya ini begini. Berita yang tidak benar bisa dibenar-benarkan. Ya, itu. Selanjutnya manfaat AI. Kelapa. Lanjut, lama-lama sedikit. Lama di situ sana. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua, manfaat AI. Yang pertama, membantu pekerjaan. AI bisa menulis teks, membuat desain, atau menerjemahkan bahasa dengan cepat. Siapa bisa kasih contoh? Iya. Membantu pekerjaan, membantu belajar. Oke, itu manfaat AI yang pertama itu membuat teks, menulis teks. Kita bisa menulis teks di aplikasi apa? Kirim pesan di mana? Di aplikasi apa? Kamu kirim pesan? Di aplikasi WhatsApp bisa tulis pesan. Mau berkirim pesan ke aplikasi apa lagi? Facebook. Tepuk tangan saja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Pekerjaan jadi lebih cepat dan menghemat waktu. Jadi, seperti kita membuat rangkuman, kita masuk di dalam aplikasi KCI, terus kalau bikin rangkuman yang panjang-panjang, kita tulis tolong buatkan rangkuman yang singkat, jelas, dan padat. Yang kedua itu di aplikasi Gemini. Harus pernah pakai aplikasi Gemini. Ini sudah? Belum? Meta AI? Oke, Meta AI sudah. Di sini kalau membuat tugas yang panjang-panjang bisa kita singkat, jelas, dan padat. Bisa di situ waktu muncul. Yang ketiga, memberikan hiburan dan kreativitas. AI dapat membuat gambar menarik, musik atau video kreatif. Itu di mana? Di aplikasi platform apa? Membuat gambar, musik atau video menarik. Di mana? Bisa. Siapa yang bisa? Di aplikasi yang buat video kreatif bisa bikin musik. Di YouTube. Bisa lihat konten kreator di YouTube, bikin video. Sampai sini pernah buka YouTube? Oh, tidak. Mudah. Semua tahu YouTube tak? Iya. Tahu. Yang keempat, membantu belajar. AI bisa digunakan. AI bisa digunakan. AI bisa digunakan sebagai tutor digital, menjawab soal atau membuat simulasi. Termasuk di AI itu ada aplikasi
aplikasi yang digunakan untuk tes. Juga untuk tes. AI itu kecerdasan artifisial. AI. Risiko yang selanjutnya, risiko dan tantangan AI. AI juga punya risiko jika digunakan tanpa etika. Yang pertama, defect memanipulasi foto atau video yang menipu orang, bisa menipu orang. Seperti apa tadi yang aku jelaskan? Dari awal sampai yang bisa jawab. Berita hoax. Berita hoax, iya. Berita hoax yang kayak bagaimana? Siapa pernah menonton membuka platform sosial media tentang itu menteri keuangan yang ibu bilang ibu adalah berbahaya dan ada banyak yang video-video yang memanipulasi. Video yang suka yang penipuan dianggap kayak ini tidak kulit. Kayak video pekerjaan, contohnya video pekerjaan. Diterima pekerjaan 1 hari gaji 50 juta. Di sini. Kamu pernah baca-baca begitu di kita? Ya. Pernah baca di Facebook atau di mana itu berita? Maka silakan klik link ini. Silakan klik link di bawah ini jika Anda berminat untuk melamar. Kenapa baca begitu? Itu kan suatu tanda penipuan juga, masa 1 hari bisa 50 juta itu apa ya? Kita harus mencari informasi selanjutnya. Kita selalu tanya, bisa apa sih 50 juta tidak? Ibu juga mau. Jadi itu penasaran membuka. Terus itu ada satu membuka sini. Pasti kamu ada kira-kira begitu kan? Ya. Iya. Yang kedua, hoax dan misinformasi. AI dapat menghasilkan berita palsu yang terlihat meyakinkan. Jadi dia bikin berita itu seakan-akan itu benar, padahal itu hoax, itu palsu. Jadi sulit, apalagi orang yang kurang membaca kurang informasi, jadi itu percaya ini apa ini? Jadi kenapa saya di sini saya tahu hari 50 juta, mau ke sini, karena data yang dipakai tidak seimbang. Yang keempat, ketergantungan yang berlebihan. Jika terlalu menggunakan AI, manusia
Jangan, kita bertugas dong. Itu kan tidak bagus. Orang lain bikin sendiri. Habis itu kita harus yang kedua apa? Bertanggung jawab. Manusia akan tetap bertanggung jawab atas hasil AI. Kita akan bertanggung jawab. Gas yang kita gunakan, kita akan bertanggung jawab untuk menggunakannya untuk apa yang baik. Yang ketiga, tentang keadilan, tidak merugikan orang lain. Yang keempat, kehati-hatian, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan. Kalau dapat informasi apapun, baca dulu baik-baik, telaah baik-baik, apakah ini sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, berarti kita bagikan ke orang lain. Kalau belum benar, jangan membagikan berita-berita yang tidak benar. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan etika AI untuk peserta didik. Satu, tidak boleh apa? Iya, tidak boleh menggunakan AI untuk menonton. Kalau itu tidak usah bawa HP di sekolah, tidak usah bawa HP. Kalau sekarang ada bawa HP di sekolah, itu kasih ulangan di depan. Lalu kembali ke HP di belakang mencari jawaban. Ada pernah begitu? Ada. Ada kan pernah begitu? Guru kasih soal di depan, lalu cari di belakang pakai AI. Dosen pakai AI. Tolong dapatkan jawaban ini tentang itu dan tulis. Yang kedua, tidak menyebarkan gambar atau video defek. Video yang bisa merusak orang lain atau gambar yang bisa merusak orang lain, video yang tidak benar, itu defek. Yang ketiga, menggunakan AI untuk belajar, bukan untuk merugikan orang lain. Gunakan AI untuk belajar. Hari ini kita ada mau belajar tentang mata pelajaran matematika atau bahasa Indonesia. Dari malam itu sebelum ke sekolah besok, berarti sudah buka itu di HP, melihat data, lalu cari mata pelajaran bahasa Indonesia besok sebelum mau masuk. Jadi sebelum mau masuk besok itu dari malam harus cari apa mata pelajaran, cari apa yang harus kita belajar. Jadi besok Bapak Ibu guru sudah masuk dalam kelas, itu kita sudah tahu, sudah bisa langsung tanyakan. Yang keempat, menjaga data pribadi saat menggunakan AI. Jadi kita harus menjaga data kita dengan baik. Tidak boleh kita salah gunakan. Kalau kita salah gunakan data, semua informasi data kita itu akan bocor. Informasi data di WA, data di Facebook, yang paling banyak sebenarnya menggunakan Facebook kan? Ya, teman-teman banyak. Itu tidak boleh bocor kan? Jadi kesimpulan dari mata pelajaran ini adalah di mana AI sangat bermanfaat, tetapi ada risiko besar jika tidak digunakan secara bijak. Yang kedua, etika AI penting agar manusia tetap menjadi pengendali teknologi, bukan sebaliknya. Ingat, AI membantu manusia, tetapi manusia tetap bertanggung jawab. Ya, mari kita kerjakan ini. Setiap kelompok mengerjakan
gambar. Ini contoh gambar seorang guru yang sedang tidur di dalam kelas. Gambar kedua, yaitu ini tentang Google Classroom. Di sini guru akan menyuruh setiap kelompok mendiskusikan bagaimana kita bisa tahu apa bahayanya kalau percaya gambar yang palsu. Ayo, setiap kelompok silakan tulis apa bahayanya. Kelompok, apa bahayanya mempercayai gambar yang palsu? Apa bahaya mempercayai gambar yang palsu? Mempercayai gambar palsu atau kelompok mana bisa? Oke, kelompok satu. Masih mobil enggak? Silakan bacakan atau presentasikan. Sister. Ayo. Ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menimbulkan kekacauan karena yang dikatakan tidak benar atau tidak fakta. Itulah representasi dari kelompok 1. Jadi kalau kita mempercayai cerita hoax, itu tidak benar dan akan menimbulkan kekacauan. Ada kasih dari kelompok lain? Sudah, oke, silakan. Seandainya kalau kita mendengar berita hoax dari teman atau saudara, kita tidak boleh mempercayai hoax. Kita harus mencari kebenaran dari berita hoax itu. Berita hoax akan menimbulkan masalah dan fitnah yang besar. Iya. Itu menurut dari kelompok 2. Mempercayai berita hoax akan menimbulkan fitnah. Jadi tidak boleh harus dengan baik-baik. Itu benar atau tidak? Kalau tidak benar, tidak usah diinformasikan kepada orang lain. Benar. Iya. Kita harus melibatkan percaya baik-baik saja. Untuk tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahaya mencerai gambar palsu atau berita hoax? Adalah seperti tidak boleh dipercaya berita hoax karena akan menimbulkan masalah dan jangan mudah percaya pada berita hoax. Oke, itulah semua hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Jadi kita tidak boleh mudah percaya kepada berita hoax. Kita harus mencari kebenaran informasi itu dulu baru kita sebarkan ke orang lain. Jangan mudah menyebarkan berita yang tidak benar. Ya, betul semua. Yang kedua itu membuat
Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tabel keempat risiko penggunaan air. Jawabannya adalah efisiensi, produktivitas, akurat, memudahkan layanan kesehatan, memudahkan layanan pendidikan, informasi cepat, simulasi inovatif, memecahkan masalah. Risikonya adalah kehilangan pekerjaan, masalah privasi data privasi bisa bocor dan data tidak aman, diskriminasi dan bias, risiko keamanan insiden digunakan untuk tujuan jahat, ketergantungan berlebihan. Oke, diskusi kelompok 1 berikan apa? Mereka sudah membedakan hasil
bersih, tentang pembuatan tape, manfaat dan risiko AI. Kalau semua sudah? Sudah. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi dari kami. Bagaimana tugas manfaat KPI. Bagaimana tugas PPT pembuatan juga dengan menggunakan bukan dua anti data bahasa desa contoh kabupaten itu informasi yang bisa disebutkan kurangnya lapangan pekerjaan bisa dalam biaya implementasi dalam penanganan data Risiko dan manfaat AI. Kelompok 3. Sudah? Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini melintasi diskusi kami. Tabel manfaat dan risiko penggunaan AI. Kategori investasi dan produktivitas. Manfaat AI otomatis tugas-tugas rutin dan repetitif membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Risiko AI, biaya yang diimplementasi dan pemilihan sistem AI yang tinggi, kurangnya transportasi dalam bekerja dirusak oleh AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.
Kalau robot sudah bekerja berarti manusia dia kehilangan lapangan pekerjaan karena semua sudah diambil alih sama robot. Masalah atau privasi data, data kita akan bocor. Terus risiko keamanan cyber. Di situ ketergantungan berlebihan untuk selalu menggunakan AI. Nah, selanjutnya itu guru akan menugaskan setiap kelompok itu akan menuliskan 2 manfaat dan 2 risiko AI yang dipahami akan ditulis di stiker. Kertas tunda lalu menempelkan di pohon ini. Pohon AI. Siapa? Ayo. Setiap kelompok akan menuliskan 2 manfaat dan 2 risiko AI yang dipahami ditulis di kertas tunda. Ya, sudah. Kelompok mana yang sudah? Ya, kelompok. Kanan bagi tempe. Kelompok sudah menempelkan di kertas tipnote dan menempelkan di pohon AI tentang manfaat dan risiko AI. Manfaatnya dapat mempermudah kita membuat tugas. Risikonya disebabkan banyak berita kekurangan pekerjaan. Iya, jadi semuanya sudah tahu tentang penggunaan manfaat dan risiko penggunaan AI. Jadi kita harus menggunakan AI itu harus menggunakan dengan baik dan benar. Harus beretika dalam penggunaan AI. Jangan suka menyebarkan berita hoax. Harus menyebarkan berita apa? Yang benar. Iya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah AI sangat bermanfaat untuk kita, tetapi juga ada risikonya. Manfaatnya tadi apa? Iya,
atau data, foto, web. Etika AI itu penting agar manusia tetap menjadi pengendali teknologi, bukan sebaliknya. Kita manusia yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Oke, ingat, AI itu dapat membantu kita manusia, tetapi kita harus bertanggung jawab untuk semua pekerjaan atau tugas yang kita gunakan. Mungkin itu saja pelajaran hari ini. Sudah dimengerti? Sudah. Ada yang bertanya? Sudah. Oke, satu orang. Kakak lele. Kakak Soy. Apa itu etika kecerdasan artifisial? Apa itu? Etika AI. Artificial Intelligence. Etika AI punya pedoman yang benar. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Ketika AI itu kalau kita menggunakannya, kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus apa? Jujur. Yang ketiga, kita harus adil. Kita harus adil dan beretika. Kalau buat konten itu kita harus adil dan beretika. Bukan mau bikin konten yang sembarangan. Kalau konten yang bagus harus suka kan? Suka. Orang lain banyak kan? Harus buat konten. Jangan karena buat konten, harus buat konten yang beretika. Dia tidak melanggar privasi. Kalau melanggar privasi nanti dapat nanti dapat apa dari itu? Kalau harus menggunakan etika yang benar, yang baik. Sudah, mungkin itu saja. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tadi Ibu telah menyimpulkan bahwa kita harus menggunakan AI itu dengan bijak dan benar, harus menerima informasi yang benar, jangan menerima informasi yang salah atau Oke, semua sudah mengajarkan tugas. Terima kasih untuk hari ini. Dan mungkin kita kelas bisa menyiapkan berbagai soal. Coba dapat sedikit dong, dapat semua. Oke, 1, 2, 3. Satu kali. Sudah datang semangat semangat. Hore, ya. Oke. 1, 2, 3. Itu saja ini pembelajaran tentang AI. Bertemu pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa menulis kode etik pribadi dan penggunaan AI. Tugas ya. Penggunaan tadi tidak mampu menulis kode etik pribadi dan penggunaan AI. Mungkin kata orang siap. Dengan suku kita kedua, mari kita membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Wa